coaching dan konseling, Bu. Ya. Coaching dan konseling. Nah, kalau coaching dan konseling itu biasanya meningkatkan kompetensi. Jangan pernah coaching kalau dia lagi ada masalah. Coaching itu lebih meningkatkan skill-nya. Contoh kita isi dalam keadaan soft skill-nya. Kita ngajarin dia skill P2SN misalkan. Jangan ngajarin pada saat dia lagi ribut sama istri atau dia lagi ribut sama suami. Nggak masuk, Pak. Tapi dikonseling dulu. Celakanya, dia punya masalah ribut sama istri sama suami, bapak ibu nggak ngerti. Celakanya, performa dia turun gara-gara itu selama beberapa bulan, bapak ibu juga nggak mengerti. Celakanya, bapak ibu nggak punya KPI, nggak punya Key Performance Indicator, nggak punya indikator kinerja untuk menilai bahwa seseorang itu bagus atau tidak. Wah, banyak nih yang harus dibenahi kalau begitu. Jadi orang berkualitas ini, ya, kita benahinya yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah training, learning, dan development, yang terakhir dari kualitasnya adalah siapkan jalur karirnya Bapak Ibu. Kalau dia anak berbakat, jangan ditahan, Bu. Kalau dia bagus, jangan ditahan. Biarkan dia terbang menggapai mimpinya. Orang bagus saja dikekepin mulu, nggak boleh naik-naik. Ya, jangan. Kalau Bapak Ibu tidak senang diperlakukan atasan seperti itu, jangan memperlakukan bawahan hal yang sama. Bapak Ibu nggak senang atasan Bapak nahan karir Bapak Ibu. Kalau gitu, jangan pernah menahan karir bawahan Bapak Ibu sekalian. Dorong mereka menjadi orang yang lebih sukses. Walaupun pekerjaan mereka nantinya bukan sebagai seorang guru. Bukan sebagai seorang staf. Siapa tahu mereka bisnisnya sukses. Siapa tahu dia jadi sponsorship sekolah ibu. Saya tuh sangat berjasa sama Bu Ari. Bu Ari itu berjasa banget sama saya. Karena saya tuh tahu ternyata saya tuh ahli di bidang komputer. Sekarang saya bikin perusahaan komputer, cabang saya sudah 50, saya datang ke SMK Strada, ya, saya bikin sponsorship, seluruh guru saya kasih komputer. Keren nggak? Bapak saya guru, saya cerita resmi ya, ini saya cerita nyata, kisah nyata. Pada waktu itu ayah saya sedang melakukan penataran anggota DPR RI. Saya diajak nginep di Hotel HI. Ya, kebetulan dia sudah menjadi dosen. Ya, terus kemudian saya nginep. Ji, belum pernah nginep di Hotel HI kan? Maklum, orang kampung waktu itu. Ya, belum. Pak, yuk nginep. Papa lagi training nih di Hotel HI. Sekarang Kempinski ya. Terus kemudian, kenapa Pak? Lagi ada acara seminar DPR RI, Papa jadi narasumber. Oke. Saya nginep di hotel, di kamar, ayah saya seminar, selesai seminar malam. Nah, Pak, jam 10 kita rapat ya? Oh iya, di saya balik ke ruangan ya. Ibu. Boleh dicek. Ibu Sri Tati, minta tolong di-mute. Ya, terima kasih. Ya, pada waktu itu saya masih nunggu di hotel, ya. Terus kemudian kita mau makan malam, tiba-tiba salah satu anggota DPR datang ketok kamar, ayah saya buka pintu, terus kemudian ayah saya tanya, siapa ya? Bapak lupa sama saya. Siapa ya? Saya si B, Pak. Saya murid Bapak pada saat SMP. Masya Allah. Langsung diajak masuk. Terus kita diajak makan malam. Yang bikin berkesan sama saya, selesai makan malam, ayah saya dibelikan jam. Tadi saya nanya sama Bapak, Pak jam berapa? Bapak bilang Bapak nggak bawa jam. Ayah saya dibelikan jam. Saya terharu di situ. Luar biasa. Ayah saya juga saya lihat matanya berkaca-kaca. Ya. Guru SMP, anaknya udah jadi anggota DPR, ya. Terus sekarang gurunya itu sudah jadi dosen, ngasih penataran, ngasih seminar, ya. Anggota dewan tersebut memberikan jam tangan yang mereknya saya tahu itu harganya nggak murah, nggak di bawah 1 jutaan. Kan luar biasa sekali. Jadi kalau begitu, ya itu hal yang dikenang. Ya, jadi potensi Bapak Ibu untuk seperti itu dengan membuat nilai, dengan mendorong orang untuk lebih maju, ya itu biasanya akan selalu diingat. Sampai saat ini, saya ingat guru SMP saya, guru sejarah namanya Pak Pujut. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan
dan dimudahkan serta dilancarkan. Ya, beliau adalah orang yang berjasa buat saya. Pada waktu itu saya disuruh ngomong di depan sekolah, suruh gantiin beliau, anak SMP. Semenjak itu saya punya kemampuan komunikasi yang cukup baik menurut saya. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk people, yang kedua adalah kualitas. Bangun kualitas, yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah training, yang ketiga adalah career path. Ya. Saya lanjut. Nah, ya, selanjutnya adalah rasa memiliki. Our school is our home. Ya. Jadi kalau nggak punya rasa memiliki, susah nih. Selanjutnya ada, nah ini dia paling penting, penilaian pengukuran performance. Ya, Bapak Ibu bikin dong list kinerjanya setiap 6 bulan sekali, setiap 3 bulan, apa yang dilakukan oleh mereka, Bapak Ibu nilai, Bapak Ibu mungkin patungan, ya, bikin guru terbaik, ya. Jangan guru terjelek, Bu, nggak perlu, ya, nggak perlu ada punishment yang seperti itu, nggak perlu, ya. Di reward aja terus, ya, diukur kinerjanya. Jadi orang yang bagus dapat yang bagus, orang yang nggak bagus nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, dengan seperti itu membuat ada yang namanya retention. Retention itu program yang berkelanjutan, yang ngikat, Bu, sehingga ada loyalitas di sana. Ya. Jadi kalau guru-guru Ibu pada loyal sama Ibu, itu Ibu sudah berhasil membangun super team. Bentuk daripada super team untuk people adalah loyalitas. Bukan loyalitas tanpa batas ya. Loyalitas yang didasarkan oleh nilai-nilai yang sudah kita bentuk. Nilai-nilai luhur yang sudah kita bentuk secara bersama. Ya. Jadi untuk membentuk super team, yang pertama adalah people. Sampai sini people ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asep dari SMK Tanjung Priok 1. Ya, Pak Asep. Ya, kebetulan saya sangat senang sekali dengan materi yang Bapak sampaikan ini untuk membangun super team. Ya, tetapi sebetulnya yang disampaikan seluruhnya ini, saya yakin Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah melaksanakannya, namun tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Artinya kami juga kan Kepala Sekolah juga memiliki program kerja, ada program kerja harian atau ada program kerja mingguan. Jadi itu semua menelaah tentang kinerja-kinerja yang ada di sekolah. Namun pada kesempatan kali ini, tadi sesuai yang Bapak sampaikan, Pak, kebetulan semalam itu saya baca-baca sedikit, Pak, tentang membangun super team ya, Pak. Ya. Nah, jadi di sana itu ada dikatakan kalau kita ingin membangun suatu organisasi itu kita harus memilih orang hebat, katanya, Pak. Oke. Nah, kebetulan Pak Haji tadi kan sudah menyampaikan kalau di perusahaan kalau saya mungkin menyampaikan itu agak berbeda Pak ya dengan di sekolah, karena sekolah juga ada dua Pak, ada negeri, ada swasta. Swasta itu juga mungkin ruang lingkupnya juga ya mungkin Bapak sudah bisa melihat lah kalau di swasta itu. Nah terus saya kalau untuk mengembangkan organisasi dan juga mengelola manajemen di sekolah itu saya cukup dengan timnya seperti Bapak tadi, timnya yang banyak karena kita bukan Superman. Kalau saya cukup dengan 3 orang saja sudah cukup kalau saya Pak untuk mengelola di lingkungan sekolah kami gitu ya Pak ya. Nah itu artinya yang tadi yang sudah Pak sampaikan, saya kembali lagi pada pertanyaan saya. Bagaimana sih Pak sebetulnya kita bisa memiliki suatu kriteria atau penilaian untuk melihat bahwa seseorang itu hebat? Karena di sini dikatakan bahwa orang hebat itu bisa membangun suatu organisasi. Sedangkan yang di lapangan kita temukan gini, ada kemampuan orang yang hanya mampunya di teori, yang seperti Bapak katakan tadi, di praktek tidak bisa. Ada di praktek mampu, dia hanya sedikit berbicara. Ada yang kedua-duanya. Nah ini kan kesulitan Pak, mencari orang hebat itu agar masuk dalam organisasi itu yang seperti apa sih Pak? Gitu. Mohon penjelasannya Pak.
Ya, Terima ya, kasih ya Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Asep. Ya, ini pertanyaan kritis nih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, yang pertama, kita tuh terkadang ya, tidak semua case tidak bisa memilih atasan dan tidak bisa memilih bawahan. Kalau di perusahaan, atasan kita udah pasti nggak bisa milih. Ya. Kalau bawahan, ya kalau jabatan kita belum mutlak, kita juga nggak bisa milih tuh. Ya. Jadi hal-hal yang Bapak temuin itu pasti banyak ditemuin oleh orang-orang yang lain. Dapatnya orang kok kayak gini banget sih. Ini gimana sih HRD kalau di kita ya? Ya. Makanya orang hebat itu adalah yang membuat orang biasa menjadi orang hebat. Nah, caranya begini Bapak Ibu semua. Kalau kita lari, saya aplikasikan saja pakai praktek. Kita jadi pelatihnya. Ada 3 tipikal orang pelari. Pertama, orang pelari yang memang dari sananya udah hebat, latihannya juga hebat. Ya. Achieve target terus. Orang seperti ini kita cukup bilang, gua tunggu di garis finish ya. Kalau lu bisa garis finish seperti ini, reward udah nunggu lu. Udah, kita nggak perlu kita cermatin orang begitu. Kita cukup kasih kata-kata, dia pasti nyampe di tempat finish. Itu tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua, orang hebat, tapi belum kelihatan hebat, tapi potensinya hebat. Tahu dari mana potensi hebat? Kita bisa pakai TPA, kita bisa gali, ya. TPA itu tes potensi akademik, ya. Gampang kok, itu banyak di googling, ya, Bapak Ibu. Kasih saja pertanyaan-pertanyaan ringan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi dia bisa jawab. Berarti nih anak sumber dayanya gede banget, tapi belum terpoles. Nah, kalau belum terpoles, kenapa? Bisa saja ya lingkungannya, bisa saja nggak ada yang mendorong dia, ya bisa saja. Makanya seperti ini saya sampaikan di awal tadi Pak Asep, luangkan waktu. Kita nggak akan bisa mengamati kalau kita nggak bisa meluangkan waktu. Nah, meluangkan waktunya kita bagi tergantung dengan orang-orang yang perlu kita mentoring, orang-orang yang perlu kita coaching. Kalau orang yang jago tadi nggak usah lama-lama, 5 menit saja. Kita tunggu kasih finish, kita kasih reward, selesai. Nah, orang yang seperti ini yang butuh perhatian ekstra. Kita tanya tuh, kita gali. Terus, menurut kamu, coaching itu yang paling baik adalah, kebetulan saya dapat sertifikasi coaching dari Coaching Indonesia, solusinya harus datang dari dia, bukan dari kita. Kalau solusi itu datang dari kita untuk membuat dia baik, biasanya nggak dilakuin Pak Sep. Ini kan buat Bapak baik, kalau buat saya belum baik. Jadi kita harus membuat pertanyaan, namanya open question, pertanyaan terbuka kayak, apa sih yang membuat lu begini? Nah, nanti dia cerita, apa yang bisa bikin lu lebih baik? Nah, nanti dia cerita. Jadi pakai pertanyaan apa? Jangan, lu mau baik apa enggak? Mau. Gitu ya. Lu mau maju atau enggak? Mau. Selesai. Tapi, apa yang membuat lu sampai saat ini? Cerita. Dari cerita tersebut, ya kita pancing lagi. Kalau menurut kamu, gimana? Kalau menurut ini, gimana? Jadi, kedepannya seperti apa? Kalau sudah seperti ini, maunya bagaimana? Terus tuh, akhirnya sampai dia tertrigger. Trigger itu terpetik. Oh iya. Nah, begitu dia udah bilang, iya ya Pak, selama ini kok saya masih begini ya. Nah, itu Bapak udah masuk tuh. Tapi nggak bisa kalau Bapak belum dekat. Belum bisa kalau Bapak belum menjalin ikatan emosional. Gitu loh. Dia akan menutup, enggak Pak, enggak ada masalah-masalah, fine, everything is fine, oke Pak, oke, enggak ada masalah, siap Pak. Cuman kan paling nggak enak ngomong siap tapi nggak dilakuin ya, nggak enak banget tuh Pak Asep yang seperti itu. Nah, untuk tipikal orang seperti ini ya, pendekatan personalnya kita harus dapat dulu sehingga dia mau cerita. Contohnya misalkan, kok gue perhatiin lu ini sebenarnya jago yang begini. Nah, terbuka, kenapa sih nggak mau seperti ini? Nah, nanti bakal cerita. Ya, saya dulu di pekerjaan, Pak, orang finance nih, Pak. Ya. Saya angkat jadi kepala cabang. Itu pecah rekor. Ya. Kenapa? Karena dia bilang sama saya akhirnya, Pak, finance itu kan ujung-ujungnya spesialis. Nggak ada finance yang bisa jadi generalis, yang bisa jadi kepala cabang. Gimana, Pak, saya caranya supaya jadi kepala cabang? Saya cuma mau nanya, mau capek? Mau, Pak. Mau susah? Mau. Mau belajar? Mau. Ayo. Jadi begitu dia sudah terbuka, Bapak sudah masuk,
dia menyatakan kesanggupannya untuk berubah, ayo. Tapi kalau dia tidak menyatakan kesanggupannya untuk berubah, berarti kita masih butuh waktu buat melakukan sentuhan-sentuhan atau approaching-nya kepada yang bersangkutan. Betul, butuh waktu lama. Paling enak yang tadi tuh, kita dapat orang pertama semua nih. Tapi kan sometimes kita nggak pernah bisa memilih bawahan sama atasan, Pak Asep. Dan tidak ada satupun formula yang pas untuk semua manusia. Manusia yang A mungkin treatment A cocok, tapi belum tentu untuk treatment B, treatment C, treatment D. Karena itu dialah yang harus menemukan formulanya, kita hanya memberikan jalannya. Kita hanya memberikan sugestinya. Tetap yang bersangkutan yang harus melakukan jalannya. Kalau dia tetap tidak melakukan jalannya, ya berarti usaha kita hanya sampai dengan sebatas itu. Orang yang nggak pengen maju, yang nggak punya dalam kata, ya lu kalau udah nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, mau diapain juga susah. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan punishment di sana, misalkan SP1 atau apa, bentuk whatever keputusan yang Bapak Ibu sampaikan di sana. Tapi harus ada treatment bahwa kita punya standarisasi minimal. Minimal-minimalnya dia nilainya 7. Bawah dari 7, sorry, nggak bisa. Untuk mencapai 7, ayo bareng-bareng sama kita. Kita tunjukkan jalannya, kita capai 7 bareng-bareng. Mungkin itu ya Pak Asep. Kalau kita ini bakal panjang, soalnya ini mengenai masalah people, manage people. Pak Asep bisa diskusi lebih panjang sama kita, Pak Asep. Bisa hubungin kita. Terima kasih banyak, Pak Asep. Iya, Pak Haji. Iya, terima kasih sama-sama, Pak Haji. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua adalah proses. Jadi kalau people-nya udah beres, mungkin di prosesnya. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu semua seperti yang disampaikan Pak Asep pasti sudah melakukan seperti ini. Saya cuma mau ngasih kisi-kisinya supaya lebih simpel, supaya lebih enak. Dalam melakukan proses perencanaan, ya, mulailah dari tujuannya dulu, Pak. Kita mau kemana nih? Misalkan kita mau bikin SMK Tanjung Priok nomor 1, itu tujuan. Nomor 1 dalam bidang pendidikan, itu tujuan. Nomor 1 dalam kurikulum A, nomor 1 dalam organisasi pramuka, nomor 1 dalam organisasi apa, itu visi, Pak. Jadi pada saat kita berbicara seperti itu, ya, itu kita sudah menetapkan goal kita. Rencana selalu dimulai dari tujuan. Orang yang nggak punya tujuan nggak pernah nyampe. Itulah pentingnya perencanaan. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu nggak pernah bikin rencana, Bapak Ibu sudah merencanakan kegagalan Ibu. Orang yang gagal itu orang yang nggak punya rencana. Kenapa? Karena nggak pernah tahu keberhasilannya seperti apa, karena tidak terukur. Ya. Terus kemudian ada pengaturan dalam pengorganisasian. Ini saya sudah translate semua. Ya. Yang pertama adalah harus ada balance ditetapkan dan balance aktivitas yang tadi saya sampaikan. Nggak boleh ada orang yang berlebih pekerjaan, nggak boleh ada yang kurang pekerjaannya. Tetapkan secara bersama. Ya, karena itu pentingnya kita nyusun organ atau wadah. Wadah itu bukan hanya struktur organisasi, ya, yang Ibu nggak bisa modifikasi. Contoh, rektor universitas rata-rata punya dekan. Betul ya Bapak Ibu ya? Punya dekan, punya kajur. Ya. Salah satu universitas yang saya kenal nggak punya dekan. Fakultas dihilangkan sama dia. Kenapa? Karena buat apa ada fakultas di masa pandemi seperti ini? Dia harus maju ke Dikti, ya, dia meyakinkan sampai ke Menteri Pendidikan, ya, sama ke Menteri Ristek, kebetulan institut, dia hapuskan seluruh yang namanya fakultas. Jadi jurusan langsung ke rektorat. Luar biasa ya, bisa seperti itu. Dan dia bisa meyakinkan dan itu disahkan. Jadi Bapak Ibu yang punya struktur organisasi yang kira-kira sudah tidak relevan, kenapa harus dipertahankan? Ya. Rombak saja menurut efektivitas dan efisiensinya. Sehingga garis komando dan koordinasinya jelas. Saling berkesinambungan jelas. Kalau nggak ada fungsinya, yang salah orangnya, ya, apa strukturnya? Kalau yang salah orangnya, ganti orangnya. Kalau strukturnya yang salah, benahi strukturnya. Terus yang terakhir, lengkapi organ dengan sarana dan prasarana yang diperlukan. Jangan cuma ngasih pekerjaan, tapi kita nggak pernah ngasih fasilitasnya. Bapak Ibu nyuruh guru-guru misalkan ke bandara, tapi nggak pernah ngasih ongkosnya, ya nggak beliin tiket pesawatnya. Ya percuma kalau begitu. Lengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. Mohon maaf. Jadi
Jangan hanya pernah berencana, tapi tidak kita atur perencanaannya. Jadi contoh, bikin skema misalkan hari ulang tahun sekolah, siapa ketuanya? Hari ulang tahun sekolah temanya apa? Kita mau jadi sekolah yang seperti apa? Kita mau dikenal ulang tahun sekolah kita yang seperti apa? Nggak perlu budget banyak kok, yang penting kreatif. Ya. Contoh kreatif, setiap siswa bisa menyumbangkan ide kreatif apapun, taruh di papan tulis. Hari ini ulang tahun SMK Tanjung Priok akan jatuh pada tanggal sekian. Yang punya ide silahkan taruh di papan tulis. Ide terbagus akan kita berikan reward pulsa 100.000. Yakin tuh banyak siswa yang kasih ide. Dan tidak boleh dibatasi idenya. Boleh idenya apa saja seperti itu. Kalau perlu, ya ketuanya adalah dari yang ngelontarin ide. Sekali-sekali bisa seperti itu cross-nya. Ya. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan. Jadi rencana diatur kemudian dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan sekali lagi kita berpedoman pada membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita rumuskan bersama di awal tadi, seperti itu. Ya. Untuk proses sampai saat ini saya bikinnya simple. Sebenarnya proses ini ada tahap-tahapan SOP, tahapan juklak, nanti mungkin bisa next pertemuan kita selanjutnya. Ya. Tapi basicnya adalah kalau untuk bikin proses, bikin rencana, rencananya diatur, diorganisasikan, kemudian dilaksanakan. Tahapan-tahapannya kalau rencana itu bikin tujuannya itu harus melibatkan bersama, diaturnya itu semua harus terlibat, ya jangan pernah ada pilih kasih, ya. Terus kemudian dalam melaksanakan, ya jangan pernah kita, Bu, Pak, dari dulu ini begini. Bapak kan baru jadi kepala sekolah di sini, ya. Jangan begitu dong, Pak. Nah, coba kalau seperti itu perencanaannya berarti kurang matang, ya. Lebih digali lagi lebih dalam. Oke, untuk proses seperti ini ada pertanyaan untuk diproses Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, kita lanjut. Lanjut ya. Yang kedua adalah sistem. Nah, dalam hal sistem itu dapat dilandasi dengan membuat SOP berdasarkan proses. Ya. Jadi kalau prosesnya sudah jelas, baru kita bisa bikin SOP-nya. Guru-guru baru kalau nggak ada SOP di sekolah Bapak Ibu, bingung nih. Saya harus ngapain, Pak? Staf TU, kalau nggak ada SOP-nya, siswa baru masuk, apa yang harus dilakukan, hari pertama siswa ngapain, kemudian seperti apa, siapa yang mendampingi, kedepannya akan jadi seperti apa, kalau ada program-program kita seperti apa, ya, terus program kita bagaimana ke depannya, seperti itu. Ya. Nah, dalam metodologi tahapan, ya, dalam pembuatan sistem, ya, yang pertama, analisa dulu, mana yang paling urgent nih, mana yang paling berantakan di tempat Bapak Ibu. Nggak usah semua, kalau semua dibenahin malah semuanya nggak akan yang jadi. Mana menjadi skala prioritas. Skala prioritasnya begini, urgent dan emergency. Ya. Udah urgent, emergency. Urgent, important. Ya. Udah penting, urgent. Jadi harus diselesaikan sesama mungkin. Ya. Nah, itu apa tuh? Kemudian yang kedua, coba Bapak Ibu bikin sistem dan perangkat lunak. Ya, maksudnya begini, jangan semua serba manual. Ya. Bikin sistemnya kalau perlu bisa dari siswa, ya, bisa dari guru yang jago IT, ya. Dan itu sangat murah Bapak Ibu, betul-betul murah. Saya menjalani di perusahaan saya yang sekarang ini, kalau kita beli sistem yang udah jadi, itu harganya miliaran Bapak Ibu. Tapi saya ngerekrut mahasiswa kampus yang jago IT, Bapak Ibu tahu saya bayar berapa? Hanya puluhan juta. Bandingin dengan yang miliaran ya Bapak Ibu. Mahasiswa kampus yang jago IT, saya undang bareng, saya boleh kerja praktek gitu ya. Kita kerjain bareng-bareng, kita bikin sistem pertanian. Nggak nyampe puluhan, belasan juta Bapak Ibu. Mahasiswa dikasih belasan juta udah seneng nggak? Seneng banget. Ya, tapi memang waktunya lebih panjang. Jadi hilangkan proses-proses yang banyak manual sehingga namanya kesalahan-kesalahan itu bisa dihindari.
Terus habis itu apa? Baru implementasinya. Terus kemudian integrasinya. Ada operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaannya balik lagi ke mahasiswa. Adik-adik tingkatnya aja yang suruh maintenance. Lebih murah lagi tuh. Ya. Jadi sistem itu bukan sesuatu yang, wah Pak mahal, Pak jutaan segala macam. Coba, ada nggak anak SMA atau SMK yang jago di komputer? Jangan salah Bapak Ibu semua, salah satu hacker kita itu masih SMA. Dan itu bisa menembus Pentagon. Hacker masih anak SMA. Banyak Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, sistem akan menjadi murah. Kalau sistem sudah murah, maka sistem itu akan menciptakan ya seperti ini. Pertama, menghentikan ya kesalahan, penyelewengan, penyalahgunaan aturan, pemborosan atau hambatan kegiatan. Kalau di Jakarta ya namanya lelang sudah terbuka, ya namanya proses sudah bisa kelihatan, sudah nyampe mana. Ya, ibu punya pekerjaan, sudah bisa dimonitoring, sudah sampai mana prosesnya. Ibu punya report, sudah bisa kelihatan di sistem, nggak perlu nanya-nanya manual. Admin tinggal upload. Upload itu ibu download materi Excel-nya, ibu langsung upload ke sistem, udah langsung jadi. Namanya payroll, misalkan penggajian, atau segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, sistem itu mengurangi pekerjaan dan proses, Bu, sehingga hemat orang. Oke, ibu bayar cuma 5 juta, 6 juta. Tapi ibu bisa menggantikan staf ibu yang banyak dan tidak produktif untuk di sana. Jadi lebih efisiensi. Sehingga dengan sistem itu pasti akan ningkatin kinerja keseluruhan. Kalau belum, berarti sistemnya kita bahas bareng-bareng. Di mana? Di metodologi. Ya, analisanya udah benar belum? Definisinya udah benar belum? Perancangan sistemnya udah benar belum? Seperti itu. Jadi kalau sistem itu tujuan akhirnya tidak seperti ini, ada yang salah dalam sistem. Jangan sistem itu karena ditunjuk. Kalau sistem karena ditunjuk, udah bayar mahal, nggak kepake. Kalau seperti itu, yang penting apa? Yang penting ngabisin ini aja Pak, dana anggaran. Lah kalau gitu kan tersia-siakan. Ya. Coba kita propose ya sistem yang benar di sekolahan kita seperti apa. Bikin simpel aja. Contoh misalkan absensi. Ya, kita bikin secara sistematis. Siswa bisa absensi secara sistematis, nggak perlu ditarik satu-satu, nggak perlu manual. Ya, ada fingerprint misalkan dimodifikasi lagi, langsung masuk ke tunjangan. Jadi orang yang nggak masuk udah nggak usah dihitung-hitung lagi berapa atau berapanya, ya, sudah bisa seperti itu. Atau yang bikin lebih gampang lagi, pekerjaan sehari-hari ibu yang bisa digantikan oleh sistem apa nih? Laporan. Kalau laporannya rutin, pasti bisa disistemkan. Ya. Minimal apa? Minimal upload rumus via Excel. Banyak tuh di tutorial di YouTube, Bu, Excel. Nggak perlu bikin rumus baru. Ya. Ibu tinggal download, ya, masukin datanya, laporan reguler Ibu setiap bulan sudah bisa dilakukan by system. Ya. Nah, untuk itu kita nonton video lagi. Ya, supaya Bapak Ibu agak sedikit ada break. Coba kita lihat ya. Bagaimana kalau people, proses, sama sistemnya bisa terancang dengan baik. Ini kita nonton stop. Ya. Kira-kira kalau ada tambal ban yang kayak gitu di tempat kita gimana ya, Bu ya? Ya, jadi tadi ngeliat Ferrari, ini sengaja saya matikan dulu share screen-nya biar bisa ngeliat Bapak Ibu semua. Ferrari hanya hitungan tidak di bawah, tidak di atas 1 menit. Ya, begitu masuk ban sama isi bensin sudah bisa dilakukan seperti itu. Itu harmonisasinya, perencanaannya, pengaturannya, pelaksanaan, udah tahu ada yang megang ban, udah tahu kapan ada yang isi bensin.
ya udah tahu kapan harus ada yang buka baut sama murnya, semua udah tahu semua. Enak melihatnya, semua saling sinergi, semua saling selaras. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, harapannya adalah people-nya bagus, prosesnya Ibu tata dengan baik, ya sistemnya juga Ibu adakan. Jangan pernah alergi soal sistem Bapak Ibu, ya. Nggak harus Bapak sama Ibu yang ngerjain soal sistem. Kasih sama yang muda-muda, ya kasih, ya mungkin Bapak Ibu juga mungkin masih muda gitu ya, ya yang masih harus melek teknologi karena segala sesuatu sekarang teknologi, bikinkan sistemnya, ya pelatihan sistem, terus kemudian pembelajaran sistem, ya semuanya secara sistematis. Ya, kalau perlu dikonteskan setiap siswa, ya bikin proses yang memudahkan atau sistem yang memudahkan, kemudian Ibu bikin rewardnya, nggak usah muluk-muluk seperti itu. Artinya anak-anak milenial sekarang itu senang dikasih panggung. Kalau mereka bisa tampil, itu aja udah senang mereka seperti itu. Apalagi kemudian diakui. Terus kemudian jadi pemenang. Ibu kemudian announce gitu ya, Ibu publish ke seluruhnya, pemenang kontes sistem kita, pemenang kontes proses kita yang paling bagus, pemenang siswa seperti apa. Jadi jangan melulu terkait sama mengenai masalah pendidikan. Misalkan siswa yang ranking 1 itu udah biasa, Bu. Ya. Siswa yang juara ini mungkin sudah biasa. Tapi coba inovasi-inovasi yang coba dilakukan oleh siswa. Ide-ide kreatif gitu ya. Gimana caranya supaya gerbang bisa buka sendiri, misalkan. Ya, nggak perlu didorong. Biasanya kalau saya dulu sekolah itu gerbangnya udah gede, didorong sama penjaga sekolah tuh. Wah, terus kita kalau udah telat lari tuh. Wah, gerbang udah mau ditutup jam segini. Tapi misalkan gerbang bisa nutup sendiri. Saya cuma mau nyampaikan, saya kenal baik sama GM-nya Hatro KP, gitu ya. Yoris Bastian, dia pemenang inovasi award Asia Pasifik. Ya. Dia yang menciptakan I Like Monday. I Like Monday itu semboyan bahwa biasanya orang I hate Monday, saya benci Senin. Ya. Tapi dia bikin Hard Rock Cafe itu I Like Monday gitu ya. Jadi kita suka Senin biasanya. Orang kalau Senin gitu ya, itu suka masih di kantor daripada pulang cepat, dia mendingan menghabiskan waktu di kantor. Akhirnya dia bikin ya tema supaya orang daripada di kantor mendingan dia main ke kafenya dia, seperti itu. Ya. Terus kemudian inovasi award mandiri yang menang apa Bu? Simple sepele. Yang menang itu adalah kalau Ibu biasa strapless di sebelah mana? Bapak Ibu kalau strapless biasanya di sebelah atas ya, di kiri atau di kanan ya. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu fotokopi, itu ada bekas strapless nggak, Bu? Atau Bapak Ibu biasanya kalau mau melakukan strapless itu, nah ini begini nih misalkan. Itu pasti ada bekasnya kan di sini. Atau Bapak Ibu harus beginiin dulu ya, baru mau difotokopi ya. Nah, pemenang inovasi award mandiri itu strapless-nya di bawah, Bu. Di bawah itu kan biasanya nggak ada tulisan. Jadi tidak terfotokopi. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Itu adalah pemenang inovasi award dari Bank Mandiri. Kenapa bisa menang? Yang pertama, ya, orang yang biasanya ada strapless di ujung, itu biasanya dibuka kalau nggak mau ada bekas. Ya, itu aja sudah menghabiskan waktu yang panjang. Yang kedua, ya, biasanya kalau nggak dibuka, itu biasanya ada tanda hitam-hitam di pinggirnya. Yang ketiga, mesin fotokopinya ternyata nggak awet, Bu. Ya, karena ada gesekan logam di sana. Logamnya dari strapless-nya, isi strap. Sesimpel itu dan menang. Jadi, mungkin ide-ide itu bisa lahir dari siswa-siswa Ibu. Ya. Siswa Ibu banyak loh, berarti itu SDM yang banyak, ide yang banyak bisa Ibu tampung seperti di sana. Dan mungkin, ya, probability-nya besar, siswa-siswa itu adalah, bukan mungkin ya, generasi masa depan, calon pemimpin generasi masa depan yang diamanahkan ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya masuk lagi ke materi. Setelah kita tadi lihat video pit stop-nya, kita masuk dalam kondisi network. Nah, kalau udah network, ya menurut saya ini adalah fungsinya di Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, jangan pernah berbicara mengenai masalah sejahtera kalau internal Ibu nggak harmonis. Jangan pernah berbicara mengenai masalah super tim yang hebat
program yang luar biasa, SMK favorit, kalau internal ibu nggak akur, nggak rukun, ya, saling gontok-gontokan, saling mencela, saling merasa dirinya paling hebat, saling meremehkan. Nah, binalah hubungan internal dengan harmonis. Yang kemudian eksternalnya apa? Komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Gimana nih caranya? Ya, caranya pakai aweneta. Ya. Ingatnya aweneta, Bu. A-nya itu awareness. Tadi, ini benar banget nih yang Bu Ari bilang, kepedulian, awareness. Ya, kalau anak sakit, guru sakit, kita tahu, luangkan waktu, ya. Kalau ada kena musibah, luangkan waktu, gotong royong, karena kita satu bagian yang utuh. Coba kalau ibu nggak percaya, belajarlah seperti tubuhnya kita. Kalau kaki ibu kejepit, yang teriak kaki apa mulut? Padahal jauh loh. Apa hubungannya mulut sama kaki? Coba. Kaki yang kejepit, mulut yang teriak. Mulut itu nggak ada sangkut pautannya dengan kaki. Ya, tapi mulut yang berkeringat, aduh. Yang puyeng kepala, nggak ada kaki puyeng. Ya. Kepala cenut-cenut, yang nangis mata, semua ya. Yang ngangkat pintunya siapa? Tangan. Artinya pada saat anggota daripada Bapak Ibu merasa kesusahan, ya semua bagian ikut merasa susah. Jangan SOS, Bu. SOS itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, kalau begitu nggak bakal tercipta. Jadi harus peduli. Apa yang bisa kita bantu? Ya. Nah, bahasa gampangnya begini. Apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita supaya sekolah kita lebih baik? OB, fungsinya. Office boy. Supaya sekolah lebih bersih, jangan telat, kalau ada kotoran diambil, semua punya peranan masing-masing. Semua punya kepedulian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah interest. Senang dulu nih sama yang dilakukan. Kalau dia nggak senang sama pekerjaannya, dia wajib senang sama lingkungannya, Bu. Saya nggak senang ngajar nih, tapi saya senang ketemu Bu Ari. Cocok saya sama Bu Ari, saya cerita sama Bu Ari, saya cerita sama Pak Asep, saya cerita sama Pak Lutfi, saya merasa diayomi, saya suka sama Pak Ade, misalkan, Bu Dayanti, saya suka nih. Jadi dia kalau nggak suka sama pekerjaannya, buat dia suka sama lingkungan, buat suka sama atasannya, buat suka sama kita. Sehingga dia nyaman dalam bekerja di sana. Orang itu kalau nggak nyaman, bawaannya pengen pulang aja, Pak. Ya, kalau udah bawaannya pengen pulang, yang ada nggak produktif di lapangan. Ya, yang ketiga adalah evaluasi. Ya. Pedulian kita sudah sampai mana, waktu luang kita sudah sampai mana, bagaimana kita mengevaluasinya, ajak tim kita bareng-bareng. Bapak Ibu, kalau dievaluasi sama anak buah, jangan protes ya Pak, Bu. Kalau protes besok-besok anak-anaknya nggak mau evaluasi Bapak Ibu. Jadi evaluasi itu harus dua arah. Ada vertikal, ada horizontal juga. Jangan cuman kita terus yang mengevaluasi bawahan. Begitu kita mau dievaluasi, kita nolak tuh. Ya kalau kayak gitu gimana? Hubungan itu mutualisme. Hubungan itu bilateral dua arah. Hubungan itu saling mendukung. Jadi kalau kita dievaluasi harus mau dan harus terbuka seperti itu. Karena kalau anak buah kita mengevaluasi kita, itu poinnya udah plus. Plus apa? Pertama dia berani kehilangan pekerjaannya. Berani diomelin sama Bapak Ibu. Berani ya untuk menyuarakan pendapatnya. Itu udah banyak plusnya tuh Pak, Bu. Jadi kalau misalkan ada anak buah Bapak yang melakukan proses evaluasi, Pak jangan gini dong pekerjaannya, begini-begini mestinya. Terimalah dengan terbuka. Ya, berarti dia adalah tim positif untuk bisa melakukan lebih baik. Tinggal caranya mungkin yang lebih baik kita lakukan. Terus yang terakhir apa? Dicoba Pak, Bu. Ya, rencana akan menjadi sebuah rencana kalau nggak pernah di trial. Ya, jadi harus di trial nih. Ya, langkah-langkahnya jangan pernah takut nyoba. Skalanya kita minimalisir. Jangan bikin inovasi gede, biaya gede, tapi belum tahu kepastiannya. Bikin yang kecil-kecil aja. Kalaupun itu nggak jadi, nggak apa-apa. Minimal anak-anak udah senang.
Contoh misalkan ya bikin kursi apa, bikin meja apa, bikin pulpen apa, bikin apapun yang ada di sana lebih berguna, lebih bermanfaat. Ya, yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Itu biasanya siswa-siswanya seperti itu. Bikin aja reward-reward kecil-kecilan tuh. Ya, siswa-siswanya. Terus lakukan trial error nggak apa-apa. Error sebuah pembelajaran, ya. Kalau nggak apa gunanya kalkulator itu huruf E kalau memang nggak ada errornya. Ya. Kenapa sampai sekarang masih ada huruf E untuk error di kalkulator? Karena memang akan ada errornya seperti itu. Ya. Komputer yang super canggih aja pun masih akan tetap error. Ya. Kalau misalkan ya ada salah satu yang fungsi-fungsinya tetap harus diperbaiki. Nah, yang terakhir adalah adopsi. Jadi pada saat sudah di trial, mana yang baik, langkah perubahannya benar, serta sesuai. Bisa nyontek kok Bapak Ibu, malah harus nyontek. Daripada Bapak Ibu bikin proses lama, Bapak Ibu nyontek tuh sekolah-sekolah yang sukses sebelah. Oh iya ya, yang ini bagus ya, contek ah. Bilang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu hemat resource, hemat waktu, hemat sumber daya gitu ya, hemat biaya, hemat apapun ya. Jadi prosesnya pada saat kita melakukannya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu paling enak tuh, ya, tanpa harus membuat yang repot-repot. Banyak pasti SMA teladan, SMK teladan, sekolah-sekolah teladan, apa yang bisa kita contek nih? Seperti itu. Tapi harus diadopsi sesuai dengan nilai-nilai kita, sesuai nggak dengan sekolah kita, sesuai nggak dengan guru-guru kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin untuk P2SN sampai di sini materinya sekarang juga pas 9.29, tinggal 1 menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita masih ada satu video film terakhir. Saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu semua, silakan. Cukup? Kalau cukup kita saksikan dulu. Ini adalah video dari pendiri Facebook ya. Bagaimana kita mencermati bersama. Semoga kita bisa mengambil insight-nya. Was because I knew nothing when I got started. Right, I mean, you have to remember, I was 19 years old when I started Facebook, right? So, I mean, probably like the same age or younger than most of you guys. I think you would be young for this audience, actually. And I knew nothing about business at all, right? And I didn't even think that I was starting a company. I actually remember when I first came out here for the summer with Dustin because we wanted to learn from Silicon Valley companies. I remember driving up the 101 and seeing all these great companies and thinking to myself, oh wow, these are such amazing companies. Maybe one day I'll start a company. And I'd already started Facebook, right? And it like hadn't occurred to me that was actually, you know, so. How did you learn? How did you learn well, just to from a lot of the people around me. But there's so many mistakes that just come from not, I mean, like I really knew so little at the time. I spent a bunch of time analyzing and reflecting on why it was that we were even able to do it, because all reasons suggest that we shouldn't have been able to do it, right? Because all these other companies had way more engineering power and servers and time and money and all this stuff. And I actually think that this is a pretty instructive thing for anything that you want to go do, because this is the same property is going to be true for anything that you guys start, is that someone else is going to have more resources and be able to do it. The reason why I think we actually ended up being the ones doing it is because we just cared way more about it than everyone else. We always thought that it was this really important thing and really just like felt in our gut and our heart that we wanted to do it. And, you know, early on, there were always these skeptics saying that, oh, this can't be a business. We didn't actually care that much about it being a business early on. But a lot of the reason why bigger companies didn't invest in it was because it wasn't clear that there was a model that would work for it. It seemed like a bad idea. Yeah, and I actually think that that's true for a lot of the best ideas, where it is that it's not that someone else can't do it, they actually can, and the odds are stacked against you, but I think often that belief in the fact that you just care so much about what you're doing is the only thing that kind of drives you to do it. And, you know, to be honest, that kind of drives me to this day. I mean, one of the big emphasis points for the company right now is internet.org. And, you know, for a while we had this rallying cry of, can we connect 1 billion people? And, you know, when we started talking about that, we thought that was crazy, right? It was way bigger than any service in the world that had been built. And, you know, it was 10 digits long, right? It's like it felt crazy. We'd never get to that. But then the thing is, as we started to actually get closer to that, we took a step back and we're like, all right, well, our mission isn't actually to get 1 in 7 people in the world to be connected. It's we want to connect everyone. So it's a big issue that only around 1/3 of the people in the world have access to the internet.
And that's something that we think that we can do something about. So many things go wrong when you're starting a company, and often I think people ask, what mistakes should you avoid making? And my answer to that question is don't even bother trying to avoid mistakes, because you're going to make tons of mistakes, right? And the important thing is actually learning quickly from whatever mistakes you make and not giving up. Right, and I mean, there are things every single year of Facebook's existence that could have killed us or made it so that it just seemed like moving forward and making a lot of progress just seemed intractable. But you just kind of bounce back and you learn, and nothing is impossible. You just have to kind of keep running through the walls. Ya, Bapak Ibu sekalian, membangun super team nggak ada sesuatu yang mustahil, walaupun dengan keterbatasan yang ada, anak usia 19 tahun bisa bikin perusahaan yang besar. Saya mau cari contoh sukses sekolah ya, cuman videonya agak sulit saya temukan. Tapi mungkin saya melihat kemiripan antara perusahaan dengan sekolah, bagaimanapun juga sekolah adalah sebuah institusi dan perusahaan juga ada sebuah institusi yang di dalamnya berdiri dengan tim, dengan segala kemajemukan dan keanekaragaman. Pastinya segala sesuatunya pasti punya kendala masing-masing. Bukan fokus kepada kendalanya, tapi fokus kepada solusinya. Menurut saya kalau kita bawa mobil, terus kemudian di jalan itu pecah ban, Bapak Ibu pasti akan sangat senang kalau punya teman. Benar ya Bapak Ibu ya? Dibandingkan sendirian. Nah, itu saja. Jadi pada saat Bapak Ibu mengendarai mobil di jalan tol, tiba-tiba mobil yang Bapak Ibu kendarain itu pecah ban. Itu pasti Bapak Ibu akan sangat bersyukur kalau ada tim yang mendampingi Bapak di saat itu sehingga bisa membantu Bapak Ibu semua di sana. Begitu juga dengan kita pada saat mengendarai, kita tanda kutip ya, kita memimpin sekolah kita, Bapak Ibu pasti akan sangat senang memiliki super tim dibandingkan hanya one man show. Ya, di saat Bapak Ibu bisa membagi pekerjaan Bapak Ibu kepada orang-orang yang notabene Bapak Ibu bisa andalkan dibandingkan orang-orang yang Bapak Ibu tidak pernah kenal. Ya, Bapak Ibu tidak pernah tahu akan tingkat keberhasilannya seperti apa. Ya, dari saya itu saja. Selamat menjalankan sekolahnya dengan baik, selamat membangun super timnya. Kuncinya cuma P2SN. Pertama adalah people, yang kedua adalah prosesnya. Yang ketiga adalah sistemnya, yang terakhir adalah network. Dan saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengar hal seperti ini. Mungkin saya hanya sekedar membahasnya, karena di dunia ini tidak ada satupun yang baru. Semua hanya bersifat pengulangan. Yang baru itu semua penciptaannya sudah diciptakan semua oleh Tuhan. Manusia itu tidak melakukan sesuatu yang baru. Ya, hanya penemuan berulang, hanya inovasi, hanya improvement. Segala sesuatu bahan dasarnya sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi satu-satunya pencipta yang baru itu hanya milik Tuhan. Jadi mungkin saya sekedar mengulangi, hanya sekedar merefresh. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Ya, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tanya Pak Haji. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Haji. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak. Luar biasa Pak, tadi yang Bapak sampaikan pada kami materinya bagus sekali Pak. Saya hanya ingin sedikit melihat materi Bapak yang terakhir bahwa dalam menjalin hubungan internal dan eksternal itu didasarkan pada awaneta ya Pak, awaneta ya. Betul. Saya juga sebagai kepala sekolah menyadari Pak bahwa ketika ditempatkan sebagai kepala sekolah baru di tempat yang baru, saya meyakini apa yang Bapak katakan bahwa yang kita lakukan pertama sekali adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana kondusif dulu di sekolah. Karena tanpa suasana kondusif, komunikasi yang baik, kita tak akan bisa menjalankan sekolah itu dengan baik. Betul. Bagaimana kita mau mengembangkan sekolah, mau mengerjakan sesuatu kalau kita tidak didukung oleh orang-orang yang ada di sekolah, itu saya yakini Pak. Tetapi ada hal-hal yang saya temukan masalah juga Pak di dalam hal ini. Nah, kita sudah melakukan awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption itu sudah kita lakukan. Menjadi masalah Pak memang adalah bagaimana nih Pak merubah mindset ya Pak ya. Mindset orang-orang dari orang-orang yang masih in the box, tidak out of the box. Ya, tidak bisa berubah. Merasa sudah aman saja, dia di zona aman, dia tidak mau berkembang dia. Ya, artinya sini kan zaman sudah berubah, seharusnya dia ada berkembanglah dirinya gitu. Artinya kalau sudah dia kerjakan itu
yang nggak mau dia mengerjakan yang lain gitu Pak. Iya. Kalau kita menunggu dari dia nggak bisa Pak. Jadi harus kita instruksikan. Jadi saya itu sebagai kepala sekolah harus instruksikan baru dikerjakan gitu. Tidak pernah kita menginginkan keluarnya inisiatif ya Pak ya. Inisiatif itu kan dia bekerja tanpa harus diinstruksikan. Nah, ini yang menjadi persoalan kadang-kadang apalagi ya Pak ya, khususnya mungkin ya tenaga-tenaga kerja kita ya, pegawai-pegawai kita atau guru-guru kita yang memang sudah usianya sudah agak-agak ya di atas 50 tahun lah Pak ya, yang merasa bahwa alah usia saya sudah begini, sudah mau pensiun dan segala macam lah gitu Pak ya. Nah, kalau yang muda-muda saya pikir, kalau yang muda-muda yang masih muda 20-30 tahun masih bisa dicambuk itu ya kira-kira. Nah, tapi kalau yang sudah setengah baya, yang sudah merasa di zona nyaman, ini bagaimana nih Pak cara kita merubah mindset mereka yang masih di kepalanya masih dulu, nggak sekarang gitu. Pak ya. Masih aja gitu Pak. Jadi belum ada kemajuan dan kemauan untuk bisa ya berpikir lebih baik, melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik gitu loh Pak. Jadi itu yang ingin sampaikan. Bagaimana nih Pak merubah mindset mereka Pak? Caranya bagaimana? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Rianto Ritonga Pak. Oh Pak Rianto. Siap Pak Rianto. Oke, berarti kita masuk ke people ya Pak? Terhapus ya Pak ya ntar. Nah. Iya, namanya masih terhapus. Iya Pak. Oh people tadi ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya luar biasa sekali. Menurut saya ini pertanyaan yang biasa dihadapi oleh kita semua. Pada saat dulu saya menjadi kepala cabang termuda di usia 25 tahun di Astra, pada waktu itu saya kepala cabang Medan. Ya, ada senior-senior yang secara karyawan itu sudah 10 tahun, 20 tahun di sana Pak. Sementara saya baru 2 tahun waktu itu Pak. Ya, jadi kita baru 2 tahun, dia sudah 20 tahun di sana. Ya kan? Jadi kalau kita bilang, apa kau anak kecil? Gitu kan? Karena saya waktu itu di kepala cabang di Medan Pak. Dan kayak gitu. Ya, jadi yang begini, yang pertama, saya fokus sama ekosistem Pak. Jadi saya fokus sama lingkungan. Ya, jadi kebetulan senior ini kan namanya senior pasti lebih sedikit daripada secara keseluruhan kan Pak? Iya, betul. Nah, jadi saya menciptakan lingkungan yang terlebih dahulu. Contoh, kalau saya mau minta dia disiplin, yang lain harus bisa mencontohkan disiplin Pak. Jadi kalau misalkan cuma dia yang telat, dia akan malu Pak. Betul. Nah, jadi kalau saya nggak bisa ngajak dia, saya ngajak yang lain. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, sebelum saya meminta atau beraksi, saya ngobrol, Pak. Jadi saya luangkan waktu untuk berbicara kepada informal leader, head to head, gitu ya. Dan saya biasanya ngobrolnya itu saya main ke rumah, Pak. Saya bilang begini, bentuk penghargaan, walaupun saya atasan, tapi abang lebih tua dari saya. Makanya saya bermain ke sini, saya silaturahmi. Mungkin ada sesuatu yang abang mau sampaikan ke saya, seperti apa, seperti itu. Jadi saya sentuh hatinya, saya datang ke rumah, bawa martabak lah bang waktu itu kan. Jadi walaupun saya atasan, tapi saya datangi rumah dia. Saya jemput bola, Pak. Kita jemput bola. Karena kalau ngarepin dia datang ke rumah kita, itu lama itu prosesnya. Mungkin kalau Natal tahun baru aja mungkin syukur kalau dia mau datang ke rumah kita gitu kan. Jadi kita yang datang ke rumah. Dia kaget tuh Pak. Begitu saya datangin rumahnya. Bapak kok tahu Pak? Ya kan alamat Bapak ada di HRD. Saya tinggal tanya. Loh, Bapak kenapa? Karena Bapak merupakan orang yang saya cukup anggap orang tua saya di sini. Satu, Bapak lebih tua, dua, Bapak lebih senior gitu. Nah, kita cerita dulu panjang lebar. Akhirnya dia ngomong waktu itu, Pak. Iya, Pak. Saya sadar, Pak. Saya udah pusing kalau disuruh-suruh seperti itu. Jadi kalau daripada saya disuruh seperti itu, nah jadi baiknya seperti apa? Jadi solusi itu harus datangnya dari dia, Pak. Kalau solusi datangnya dari kita, itu akan dianggap angin lalu tuh sama yang bersangkutan. Tapi kalau dia sudah merasa bahwa, oh iya, saya itu ada nggak benernya, dan saya ingin berubah jadi baik, nah kita tinggal dorong. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Jangan kasih pekerjaan yang begini, Pak. Saya cukup begini. Kalau begini, saya tahu begini. Nah, jadi kita udah ketemu tuh, sama-sama saling bertemu. Dan semenjak itu, saya kalau ada yang nggak suka sama saya, dia malah justru yang belain. Kalian dukung tuh Pak Aji tuh.
orang baik itu, jangan begitu gitu loh, bilang kayak gitu. Nah, karena kedekatan kita seperti terus, dia minimal kalau nggak bisa dapat nilai 9 dalam pekerjaan, dia minimal nggak under, nggak di bawah dengan yang lain seperti itu. Jadi ada pendekatan informal, terus kemudian kita menempatkan dia, terus kemudian saya sampaikan, iyalah Pak, Bapak kan di sini yang kita tuakan. Kalau Bapak telat kan malu Pak sama yang lain. Pak. Bapak bisa harus memberikan contoh, namanya Bapak orang tua kita. Seperti itu Pak, pendekatan-pendekatannya Pak. Memang butuh waktu, butuh kita menurunkan ego kita sebagai pimpinan, tapi hasilnya akan luar biasa Pak. Kalau ibarat main catur, ini langkah kuda Pak. Mundur dulu 1 langkah, buat maju 3 langkah Pak. Seperti itu. Nah, kita rangkul yang bersangkutan. Terus kemudian, Bapak kontribusi maksimalnya bisa di mana? Nah, itu yang kita maksimalkan sama yang bersangkutan. Kalau Bapak nggak bisa pulang lambat, kalau Bapak nggak bisa pulang terakhir, minimal jangan datangnya terakhir, Pak. Iya. Seperti itu. Nah, jadi, oh ya saya masih bisa di sini. Ya sudah. Apa yang menjadi tanggung jawab dia, apa yang menjadi potensi dia, kita besarkan dia di seperti itu, Pak. Terus kemudian dia kita jadikan semacam pendorong, penggerak. Dia disuruh ngomong, bapak-bapak yang ngomong lah. Jadi kalau kita tidak didengarkan, kalau orang tua yang ngomong biasanya lebih didengarkan, Pak. Jadi kita lewat dia seperti itu. Jadi mau nggak mau, gitu ya, fungsi dia akan menjadi bergeser. Penasihatnya kita, pendorong kita, penggerak kita, secara tidak langsung menjadi seperti itu. Nah nanti kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut, boleh hubungin saya Pak Rianto. Kita bisa diskusi. Ya, baik Pak Haji, ya, Pak Rianto ya. Kesimpulannya bahwa pendekatan dan sentuhan itu penting ya Pak ya? Betul Pak, penting sekali Pak. Di situ ya Pak ya? Betul, jadi kalau di sini tuh nilainya dulu kita bangun. Budayanya, nilainya, baru orangnya bisa kita develop Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Rianto. Satu lagi mungkin pertanyaan kalau ada. Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada mungkin sudah waktunya istirahat ya. Next selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Dr. Tata. Ya, beliau adalah salah satu narasumber dari Scan. Oke, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas apresiasi luar biasanya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan segan-segan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut bisa hubungi saya.